Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Heru PMS dan Bapak Dr. Saiful Al-Mujab MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Safwana Aulia Zahra Arifin dengan nomor NPM 21502037 dan rekan saya Sofina Nabila Isna dengan nomor NPM 21502039 dan Khalifah Nur Istiqomah dengan nomor NPM 21502041 dan yang terakhir yaitu Azhar Afrilia dengan nomor NPM 21502048. Sebelum memulai pada pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati di antaranya, yaitu pembukaan, selanjutnya pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka presentasi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Khalifah. Kepada Teh Khalifah, saya persilahkan. Baik, materi pertama yaitu pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia. Pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 54,42% bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Rata-rata pengeluaran sebulan untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2021. 2017 yaitu sebesar Rp1.036.497. Tahun 2018 Rp1.124.717. Pada tahun 2019 Rp1.165.241. Tahun 2020 Rp1.225.685. Pada tahun 2021 Rp1.264.590. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan penduduk Indonesia bertambah sekitar Rp38.905 atau 3,17% dibandingkan Maret 2020. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa terjadi peningkatan biaya kebutuhan hidup masyarakat selama masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yaitu sebesar Rp1.264.590, konsumsi makanan sebesar Rp662.845 atau 49,25%. Konsumsi bukan makanan yaitu sebesar Rp641.744 atau 50,75%. Boleh next, Teh Sofi. Kenaikan nilai pengeluaran terjadi hampir pada seluruh kelompok komoditas makanan, kecuali kelompok buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Persentase perubahan pengeluaran konsumsi makanan per kapita sebulan penduduk Indonesia pada tahun 2021 dibanding 2020, yaitu umbi-umbian sebesar 23,27%, sayur-sayuran 18,66%, konsumsi lainnya yaitu sebesar 16,46%, bumbu-bumbuan sebesar 15,10%, minyak dan kelapa sebesar 13,82%, kacang-kacangan yaitu sebesar 12,19%, daging 11,72%, udang atau cumi atau kerang yaitu sebesar 10,62%, bahan minum sebesar 6,15%, padi-padian sebesar 4,49%,
rokok sebesar 4,28%, telur dan susu sebesar 1,9%, makan dan minum jadi min 4,38%, buah-buahan min 12,87%, kelompok makanan dan minuman jadi dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tertinggi, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,38%. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi COVID-19, antara lain kebijakan WFH, SVH, pembatasan kapasitas pengunjung, restoran, dan lain-lain. Pendapatan yang meningkat secara perlahan mengakibatkan terjadinya pergeseran pola pengeluaran untuk komoditas makanan yang dikonsumsi, yaitu meningkatnya porsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk komoditas makanan yang lebih baik. Gambar di atas terlihat bahwa penduduk yang berada pada kuintil pertama menghabiskan 1/5 dari pengeluaran per kapita sebulan makanan, yaitu sebesar 19,99%, untuk padi-padian, sedangkan penduduk yang berada pada kuintil kelima hanya 7,3%. Hal ini sangat wajar karena padi-padian merupakan makanan pokok sebagian besar para penduduk Indonesia. Bagi penduduk pada kuintil ke pertama, pemenuhan makanan pokok menjadi hal yang utama, sehingga sebagian besar pengeluaran ke padi-padian, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi merupakan yang terbesar pada setiap kuintil, baik pertama, kedua, sampai dengan kuintil kelima. Pola hidup praktis, gambar pada kelompok kuintil kelima. Terlihat dari besarnya pengeluaran pada subkelompok makanan dan minuman jadi yang mencapai 35,33%, sejalan dengan kecilnya pengeluaran untuk padi-padian. Pada kuintil pertama, pengeluaran terbesar kedua dan ketiga adalah padi-padian, yaitu sebesar 19,99%, dan pengeluaran untuk rokok dan tembakau sebesar 11,30%. Sementara itu, pada kuintil kelima, pengeluaran terbesar kedua adalah rokok dan tembakau, yaitu sebesar 10,70%. Penduduk pada kuintil kelima banyak mengkonsumsi daging, ikan atau udang atau cumi atau kerang, telur dan susu, serta buah-buahan. Baik, materi saya sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke Teh Savana sebagai moderator. Baik, terima kasih Teh Halifah setelah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Teh Azhara. Kepada Teh Azhara, saya persilahkan. Baik, hatur nuhun Teh Sapana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Halifah. Selanjutnya, implikasi dari kebijakan pembatasan aktivitas pada masa pandemi COVID-19, khususnya aktivitas yang melibatkan banyak orang, juga terlihat dua pada penurunan rata-rata pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara atau Kediri. Pada 2020, rata-rata pengeluaran kapita bulan untuk keperluan pesta dan upacara Kediri sebesar 23.238 rupiah, berkurang menjadi 15.328 rupiah, turun 34,04% pada 2021. Persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas bukan makanan 2020 dan 2021. Pada pusat statistik dan upacara di Indonesia sebesar 15.328 setiap bulan pada 2021. Jumlah itu merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Sebelumnya, tren pengeluaran per terus mengalami dapat memicu kerumunan.
Hal itu lebih lanjut akan meningkatkan potensi penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Selain itu, pengeluaran masyarakat lebih difokuskan untuk berbagai hal prioritas lainnya. Baik, saya kembalikan lagi ke Teh Sapana. Baik, terima kasih Teh Azhara telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next Teh Sofi. Baik, di sini ada tingkat ketahanan pangan. Tingkat ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021, pangsa pengeluaran pangan Indonesia 2021 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2020. Meningkat sebanyak 0,03% poin menjadi 49,25%. Semakin kecil pangsa pengeluaran pangan mengindikasikan kondisi ketahanan pangan yang semakin baik. Sebanyak 18 provinsi memiliki pangsa pengeluaran pangan lebih dari 50%. 18 provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat, dan yang terakhir, Papua. Semakin tinggi golongan pengeluaran per kapita sebulan, porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini mengindikasikan ketahanan pangan yang semakin baik. Di sini ada tabel 1.1, yaitu pangsa pengeluaran pangan. Pada tahun 2021 ini, Provinsi DKI Jakarta mempunyai persentase sebanyak 39,54%. Pada tahun 2020, Provinsi DI Yogyakarta mempunyai persentase 41,03%. Pada tahun 2020, Nusa Tenggara Timur mempunyai persentase 55,73%. Pada tahun 2021, Provinsi Papua mempunyai persentase sebanyak 57,94%. Next, Teh Sofi. Di sini ada diagram pangsa pengeluaran pangan menurut daerah tempat tinggal pada Maret 2017 hingga tahun 2021. Gambar ini menunjukkan pangsa pengeluaran pangan menurut daerah tempat tinggal. Pangsa pengeluaran pangan di perkotaan dan di pedesaan mempunyai pola yang berbeda. Sebagian besar pengeluaran penduduk di pedesaan untuk makanan, sedangkan di perkotaan untuk bukan makanan. Pangsa pengeluaran pangan Maret pada tahun 2021 sebesar 49,25% mengalami sedikit naik dibanding Maret tahun 2020 sebesar 49,22%. Pangsa pengeluaran ini dipengaruhi pangsa pengeluaran pangan di pedesaan yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pola naiknya pengeluaran untuk makanan mengindikasikan ketahanan pangan yang kurang baik karena mencerminkan daya beli atau akses pangan yang makin rendah dan tingkat kesejahteraan semakin menurun. Pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2021 masih terasa di daerah pedesaan. Berbeda dengan perkotaan, pangsa pengeluaran turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti mulai ada perubahan. Sedikit berbeda dengan pola pangsa pengeluaran pangan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa pangsa pengeluaran pangan selalu menurun, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sumber ini didapatkan dari BPS pada tahun 2021. Next, Teh Sofi. Di sini juga ada diagram 2.5 pangsa pengeluaran pangan menurut kuintil pengeluaran pada Maret 2021. Pangsa pengeluaran pangan menurut kuintil pengeluaran berdasarkan hasil Susenes Maret tahun 2021 menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan untuk penduduk di kuintil pertama sebesar 64,15%, bukan hanya pada kuintil pertama, pada kuintil kedua sampai dengan kuintil keempat, pangsa pengeluaran pangan masih berada di atas 50%.
dan hanya kuintil kelima yang di bawah 50%, yaitu sebesar 39,22%. Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar Rp622.845 dengan perbedaan yang cukup tinggi antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, yaitu masing-masing Rp681.278 dan Rp545.942. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan sebesar Rp641.744, di mana pengeluaran di daerah perkotaan besarnya hampir 2 kali pengeluaran di pedesaan, yaitu masing-masing Rp806.049 dan Rp425.503. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan meningkat lebih dari Rp200.000. Rata-rata per kapita sebulan pada kelompok makanan pada tahun 2017 sebesar Rp527.956 dalam 5 tahun terakhir meningkat hampir mencapai Rp100.000, yaitu menjadi Rp622.845 pada tahun 2021. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan pada tahun 2017 sebesar Rp508.541 dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari Rp100.000, yaitu menjadi Rp641.744 pada tahun 2021. Next, Teh Sofi. Di sini ada gambar 2.5, yaitu pangsa pengeluaran pangan menurut kuintil pengeluaran pada Maret tahun 2022. Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar Rp665.757 dengan perbedaan yang cukup tinggi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, yaitu masing-masing Rp721.084 dan Rp591.087. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan sebesar Rp662.025, di mana pengeluaran di daerah perkotaan besarnya hampir 2 kali pengeluaran di pedesaan, yaitu masing-masing Rp822.159 dan Rp437.809. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sofi. Mangga kepada Teh Sofi, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengelolaan rumah tangga. Pengelolaan rumah tangga ini dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi golongan pengeluaran per kapita sebulan, porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini mengindikasikan ketahanan pangan yang semakin baik. Pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala dari satu orang dengan golongan pengeluaran per kapita 1 juta sampai dengan 1.499 dengan 4 orang dengan golongan pengeluaran per kapita 300.000 sampai 499.999. Maaf, 499.999 rupiah. Sedangkan pengeluaran konsumsi ikan, udang, cumi, kerang dari satu orang dengan golongan pengeluaran per kapita 1 juta sampai 1.499.999 rupiah, sebanding dengan 3 orang dengan golongan pengeluaran per kapita 300.000 sampai 499.999 rupiah. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut
kelompok makanan dan bukan makanan. Di sini ada tabel, ada gambar 2.6 tentang presentasi pengeluaran makanan dan bukan makanan berdasarkan pendapatan per kapita. Jadi di sini pendapatan per kapita yang kurang dari 150-nya sebesar 61% dan bukan makanannya 39%. Sedangkan pendapatan per kapita 150.000 sampai 199.999 rupiah. Untuk pengeluaran makanannya ini 68% dan bukan makanannya 32%. Sedangkan pendapatan per kapita 200.000 sampai 299.999. Untuk pengeluaran makanannya ini 67% dan bukan makanannya 33%. Kemudian pendapatan per kapita 300.000 sampai 499.999 rupiah. Ini untuk makanannya 65% dan pengeluaran bukan makanannya 35%. Selanjutnya ada pendapatan per kapita 500.000 sampai 749.999 rupiah. Untuk pengeluaran makanannya ini 62% dan untuk pengeluaran bukan makanannya ini 38%. Kemudian ada pendapatan per kapita 750.000 sampai dengan 999.999 rupiah. Untuk pengeluaran makanannya ini 59% dan bukan makanannya ini 41%. Kemudian ada pendapatan per kapita 1 juta sampai 1.499.999. Untuk pengeluaran makanannya ini 55% dan untuk pengeluaran bukan makanannya 45%. Dan yang terakhir ada pendapatan per kapita lebih dari 1.500.000. Ini untuk makanannya 41% dan untuk bukan yang makanannya 59%. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama bulan, baik yang berasal dari pemberian maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang, dan rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan, selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi atau pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga, baik mengkonsumsi makanan maupun tidak, terhadap jumlah penduduk. Pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan. Pernyataan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang lebih dari 1.500.000 lebih banyak untuk non-makanan. Selanjutnya ada gambar 2.7 mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perkotaan menurut golongan pengeluaran pada tahun 2021. Ini bisa dilihat pada tabelnya yang pendapatan per kapita, rata-rata pendapatan per kapitanya di atas 1.500.000 ini lebih banyak pengeluarannya digunakan untuk yang non-makanan. Sedangkan yang rata-rata pengeluaran per kapitanya 150.000 sampai 199.999 ini lebih banyak digunakan atau lebih banyak pengeluarannya untuk makanan gitu. Dan yang bukan makanannya ini lebih
sedikit juga. Dan penduduk perkotaan yang golongan pengeluarannya berkisar 150.000 sampai 199.999 rupiah per bulan lebih banyak menghabiskan untuk makanan ya, yang tadi rata-rata pengeluaran untuk makanan sebesar 124.518 rupiah, sedangkan kebutuhan untuk bukan makanannya hanya 59.779 rupiah. Tidak hanya di perkotaan, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat data pengeluaran penduduk di pedesaan berdasarkan golongan pengeluaran. Hasilnya menunjukkan pola yang sama bahwa pengeluaran penduduk di pedesaan yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin kaya seseorang, kebutuhan utamanya bukan hanya makanan, melainkan golongan non-makanan seperti rumah, biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, bahkan kebutuhan yang sifatnya mewah. Sementara untuk penduduk miskin atau yang rata-rata pengeluaran per kapitanya 150.000 sampai 199.999 rupiah, pengeluaran yang digunakan untuk non-makanan lebih rendah karena pengeluarannya habis untuk makan, sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan lainnya selain untuk bertahan hidup. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Sofi telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Selesai sudah pemaparan materi untuk kelompok kami. Untuk menutup presentasi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.